Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Seperti minggu yang lalu gitu, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan Ananda. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ibu minta Ahsani yang memimpin untuk kita berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa belajar meskipun dengan daring. Silakan Ahsani untuk memimpin doa. Silakan. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya dimulai. Selesai. Terima kasih Hasani yang sudah memimpin doa untuk hari ini. Ibu mengingatkan kembali, jangan lupa menjaga kesehatan, patuhi protokol COVID supaya kita tidak terkena atau terpapar. Meskipun kita kelihatan sehat, masih muda, bukan berarti kita tidak bisa terkena virus corona. Karena seperti kalian ketahui, virus corona itu tidak nampak tetapi nyata. Karena masih banyak korban-korban baik yang masih dirawat maupun meninggal akibat virus corona. Baik, Ibu tadi sudah cek, ada yang belum bisa hadir di Zoom meeting. Mudah-mudahan besok, tepatnya di minggu depan sudah bisa hadir. Mungkin ada kendala dengan jaringan. Ini absennya belum full ya. Jadi Ibu harap minggu depan, jangan yang sudah hadir di sini tidak datang atau tidak masuk pada Zoom meeting. Minggu lalu kita belajar tentang apa, Melia Nanda? Tentang pengadilan hukum. Ya, tentang pengadilan. Nah, Eka, mau tanya, sama nggak pengadilan dengan peradilan, Eka? Pengadilan dengan peradilan sama tidak, Eka? Tidak. Apa perbedaannya, Eka, yang kamu dapat kemarin, minggu lalu? Pengadilan itu tempatnya, peradilan itu orangnya. Oh, pengadilan itu tempatnya, peradilan itu prosesnya, ya, prosesnya terdiri di atas badan, seperti yang dibilang Eka tadi, orangnya tadi, oknumnya di sini bisa hakim, ya, bisa juga jaksa dan seterusnya. Oke, terima kasih Eka. Ini kita cuma flashback aja lagi ya pelajaran di minggu lalu. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, apa tadi IPK-nya ini mendiskusikan kalimat seperti yang minggu lalu. Mendiskusikan sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menyajikan hasil penalaran atau analisis tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia juga. Dan tujuannya ini tadi, menganalisis sikap yang sesuai dengan hukum dan tidak sesuai dengan hukum. Nanti terakhir kalian harus bisa menyajikan analisis sikap sesuai dengan hukum. Oke, tujuannya ini, menganalisis sikap sesuai dengan hukum dan tidak sesuai dengan hukum dan seterusnya. Oke. Sekarang mau tanya, apa perbedaan ya? Apa perbedaan sikap sesuai dengan hukum dan tidak sesuai dengan hukum? Silakan Tasya kalau mau menjawab. Kalau sikap dia mematuhi peraturan, Bu. Kalau misalnya yang tidak sesuai dengan hukum, dia melanggar peraturan. Oke, melanggar peraturan. Berarti Tasya sudah bisa berikan contoh berarti. Mana yang sikap sesuai dengan hukum dan tidak sesuai hukum? Coba Tasya sebutkan. Boleh di keluarga, boleh di rumah, dan sebagainya. Kalau sesuai dengan hukum tuh mematuhi peraturan sekolah. Ya. Sesuai dengan hukum, contohnya menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah, benar sekali. Itu berarti kan sesuai dengan aturan hukum ya.
Pernah dengar nggak istilah peraturan dibuat untuk dilanggar? Pernah dengar nggak istilah itu? Peraturan dibuat untuk Tidak, Bu. dilanggar. Pernah? Tidak, Bu. Tidak, masa ya tidak. Ibu aja sering dengar kalian bilang kayak gini, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Naya aja senyum-senyum. Pernah dengar kan Naya? Pernah dengar kan? Pernah. Nah, penyebabnya apa itu? Ada yang tahu nggak kenapa orang bisa membuat seperti itu? Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ada yang tahu nggak penyebabnya apa? Kenapa slogan itu muncul? Karena ya orang banyak yang tidak memahami peraturan itu sendiri. Makanya dia bilang peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Kalau dia tahu peraturan itu berguna untuk dia, yaitu untuk mengatur supaya kita aman, nyaman, itu tidak akan terjadi. Oke, itu penyebabnya. Karena dia tidak memahami sendiri peraturan itu sendiri, apa tujuannya. Oke, maka ada slogan itu. Yang terakhir, kalau dia tidak sesuai dengan hukum. Gambar mana tadi itu? Oke. Nah, ini ada video. Video ini sebenarnya Ibu ditayangkan juga, udah Ibu kirim juga di Classroom. Kita nonton dulu bentar ya. Ini ada apa kok main top saya tiba-tiba, Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi begini. Begini bagaimana, Pak? Saya ini Oke. mau buru-buru. Setelah kalian lihat video dan gambar di atas tadi, silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom. Terus kalian analisis ya, mana yang gambarnya dan video ini tergolong sikap sesuai hukum dan tidak sesuai hukum, faktor apa penyebabnya. Selain faktor-faktor yang ada di gambar ini, faktor yang lain penyebab sikap tidak sesuai dengan hukum itu apa saja? Mengerti? 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 Oke. Ibu. Ibu. Berapa menit lagi kita akan ini lagi ya, akan presentasi. Oke, Ibu silakan kalian keluar dulu sementara. Oke, kita ketemu 30 menit lagi. Baik, kita masuk pada presentasi ya. Tadi sudah disediakan LKPD-nya? Sudah dikerjakan LKPD-nya? Kerjakan LKPD? Udah, oke. Siapa yang mau mempresentasikan LKPD-nya? Tasya mau presentasikan, silahkan. Gambar 1 dan 2 menampilkan sikap yang tidak Gambar 1 dan 2 menampilkan sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Karena menampilkan gambar orang yang sedang tawuran dan pemotor yang melintasi trotoar. Gambar 3 dan 4 sesuai dengan hukum. Oke, sesuai dengan hukum. Oke, terima kasih ya. Tadi komplit sekali yang Tasya sampaikan faktor-faktornya. Dari yang tawuran tadi sampai yang menerobos, bukan menerobos lintas ya, tapi dia merobos jalan. Ini kan pejalan kaki sebenarnya, tempat jalan kaki, tapi diterobos karena tadi alasan tadi, karena panik dia mau cepat, macet di situ, maka dia mau cepat lewatnya di sini. Oke, terima kasih Tasya. Oke, terima kasih presentasinya dari kalian semua, daripada Anda semua. Bagus sekali presentasinya Ananda yang sudah sampaikan. Kita masuk pada penutup. Oke, penutup. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap pelajaran yang kita dapat hari ini? Kesimpulan, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Ibu. Oke, silakan Nasani. Baik, kesimpulannya adalah kita tahu bahwa hukum itu ada yang sikap yang sesuai dengan hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Oke. Seperti menerobos lampu lalu lintas. Oke, benar. Nah, sekarang tadi kita kesimpulannya ya, itu sudah tarik sama Hansani, bagus sekali. Hansani, terima kasih banyak. Sekarang siapa yang bisa merefleksikan ya, atau apa yang kalian dapatkan setelah belajar materi sikap sesuai dengan hukum? Saya, Bu. Oke, silahkan. Misi. Baik, di materi ini saya dapat mengetahui dan membedakan mana yang sikap yang sesuai hukum dan juga tidak sikap sesuai hukum. Oke. Dan juga sikap yang sesuai hukum tersebut dapat saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, itu bagus sekali. Dan refleksi sebenarnya dari kalian juga, kalian akhirnya tidak akan mau melakukan sikap
yang melanggar hukum setelah mempelajari karena ada sanksinya. Oke. Terima kasih banyak Anda semua yang sudah hadir di hari ini. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa dikerjakan Google Form yang sudah Ibu kirim ya di Classroom, dikerjakan. Saya tunggu di hari ini. Ibu mau lihat hasil yang kalian peroleh setelah belajar materi sikap sesuai dengan hukum. Sebelum kita berakhir, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi saya minta memimpin doa kembali ke Ahsani. Silahkan pimpin doa Ahsani untuk penutup. Baik, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.